Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Ukhti fillah wa ummahat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya bersyukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap online, ya, bukan bertatap muka, bertatap online ya pada Jalasah Ruih kali ini, ya. Semoga Allah memberikan kenikmatan keimanan kepada kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan ukhuwah. Karena kita tahu bahwa di antara saudara kita Allah uji, ya, dengan berbagai penyakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dengan sebaik-baik kesembuhan. Dan jika ada di antara kita yang sedang mengalami musibah, hutang, piutang, gundah gulana, semoga Allah selesaikan dengan cara Allah, dengan sebaik-baik penyelesaian. Utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam kita hadiahkan buat kutuah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga kelak kita termasuk dalam barisan panjang Rasulullah SAW, karena kita tahu beradanya kita di jalan dakwah ini tak lain dan tak bukan melanjutkan estafet dakwah Rasulullah SAW. Ukhti fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang, ya, salah satu bab dalam Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab ke-87, yaitu memelihara kebiasaan-kebiasaan baik. Pada kali ini berawal dari ayat yang Ana bacakan tadi, ya, surat Ar-Ra'd ayat 11 mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya, kecuali kaum itu sendiri yang akan bisa merubahnya. Nah, berawal dari ayat Ar-Ra'd ini kita tahu bahwa, ya, untuk melakukan sebuah kebiasaan baik itu harus bermula dari diri kita sendiri. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi kita? Nah, utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga kebiasaan baik ini merupakan sebuah proses. Karena yang namanya kebiasaan dimulai dari biasa. Ya. Kebiasaan berarti kebiasaan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus ataupun berulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan baik ini? Nah, utifillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang mengatakan dari Abdullah bin Ammar, ya, bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dia dahulu bangun di tengah malam tetapi kemudian meninggalkan qiyamul lail ataupun salat tahajudnya." Muttafaqun alaih. Imam An-Nawawi, ya, rahimahullah mengatakan, jika manusia itu biasa melakukan kebaikan, maka ia harus terus-menerus, ya, dan kontinu melakukannya. Misalnya,
jika telah terbiasa kita ya tidak meninggalkan sholat rawatib, yakni sholat nafail yang selalu mengiringi sholat 5 waktu, hendaknya kebiasaan itu tetap dipelihara. Nah, jika sering melakukan sholat qiyamul lail, ya, hendaknya ia selalu menjaga dan memelihara kebiasaan itu. Karena apa? Segala kebiasaan baik ya haruslah dijaga dan harus kita pelihara. Nah, ukti fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis tadi ya mengatakan di sana ada si fulan yang biasa sholat malam tetapi dia tidak melakukan sholat malam lagi. Nah, sungguhnya qiyamul lail pada dasarnya adalah sunnah. Jika seseorang tidak melakukannya, maka ia tidak tercela. Akan tetapi, jika pada mulanya ia melakukan lalu meninggalkannya, maka inilah yang dicela. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau seperti si fulan. Dia dahulu bangun di tengah malam, tetapi kemudian meninggalkan qiyamul lail. Nah, uti fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian dari petunjuk Nabi SAW adalah bahwa semua amalannya dilakukan secara kontinu ataupun terus-menerus. Jika beliau melakukan amal, maka beliau menjadikan baku ya dan tidak mengubahnya. Hal itu karena jika seorang telah membiasakan diri melakukan kebaikan dari banyak melakukannya lalu meninggalkannya, maka sikap demikian akan menyebabkan kebencian kepada kebaikan. Nah, ada pernah ya suatu hadis mengatakan bahwa Rasulullah itu dia selalu melakukan sholat malam. Pada suatu hari dia tidak melakukan sholat malam. Namun pada siang harinya Rasulullah mengganti ya, sholat malamnya itu dengan sholat 12 rakaat. Nah, selanjutnya utifillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sejumlah ayat menunjukkan ya bahwa manusia harus selalu menjaga apa-apa yang telah dibiasakan, yaitu berupa kebaikan. Di antaranya adalah firman Allah ya dalam surat An-Nahl ayat 92 dikatakan, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan ya yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Nah, utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira maksud dari surah An-Nahl tadi? Nah, maksudnya adalah janganlah kita seperti seorang wanita yang sudah menenun dengan seksama ya, lalu dia menguraikannya. Karena proses menenun itu kan luar biasa pengorbanannya. Harus teliti, harus telaten, harus sabar. Tetapi ketika kita mengurai itu, apa artinya gitu? Ya, perjuangan kita selama ini. Kok tiba-tiba udah selesai nih hasil tenunannya, dibuka lagi, diurai lagi, gitu kan? Nah, utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Hadid ya, dikatakan juga Hadid ayat 16, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka kembali menjadi keras. Na'udzubillahi min zalik. Dengan kata lain, mereka melakukan amal soleh, tetapi dengan lamanya waktu berlalu, hati mereka menjadi keras. Dan mereka meninggalkan ilmu. Nah, maka semoga Allah menjauhkan kita dari sifat yang demikian. Nah, di antara hal itu salah satu yang tidak kalah pentingnya dan paling agung adalah bahwa manusia itu harus memulai segala sesuatunya dengan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu itu tidak ada artinya. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang berilmu pengetahuan beberapa derajat dibanding orang yang taat ibadah. Nah, ukti fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ya membukakan apa yang dibukakan untukmu, lalu ia meninggalkannya. Sikap yang demikian ini adalah ingkar nikmat atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nah, jika seorang telah memulai menuntut ilmu, ya, maka teruslah
teruslah, kecuali jika disibukkan oleh sesuatu yang tergolong darurat. Oleh sebab itu, ya, orang-orang munafik adalah orang yang telah memulai sesuatu pekerjaan lalu ia meninggalkannya. Karena menuntut ilmu itu adalah fardu kifayah. Ya, setiap orang yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala, ya, atas upaya menuntut ilmu sesuai dengan pahala ibadah fardu. Nah, utifillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu adalah fardu kifayah. Jadi jika seseorang melakukannya, maka ia melakukannya atas nama umat secara umum. Kadang-kadang bisa menjadi fardu ain ketika seorang membutuhkan ilmu untuk dirinya sendiri. Nah, seperti orang yang ingin mempelajari hukum-hukum sholat, ya, barang siapa yang memiliki harta, dia harus mempelajari hukum-hukum zakat. Nah, pembeli dan penjual harus mempelajari hukum-hukum jual beli. Barang siapa yang hendak naik haji, maka dia harus tahu dulu hukum-hukum haji. Nah, semua ini adalah fardu ain. Walhasil, ya, jika seorang muslim diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan melakukan sesuatu yang termasuk ibadah khusus demi Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, kemudian ibadah yang membutuhkan orang lain seperti mencari ilmu, maka hendaknya ia tidak malas dan berlambat-lambat. Nah, ia harus terus, ya, dalam usaha itu, karena sikap demikian itu bagian dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, utifillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita selalu menjaga kebiasaan-kebiasaan baik. Yang utifillah yang sudah biasa sholat malam, terus semangat untuk melakukan sholat malam. Karena ibadah itu semakin tinggi pengorbanannya, semakin besar pahalanya. Misalkan saja di antara sholat kita, ya, sholat kita 5 waktu sholat kita. Nah, yang paling besar pahalanya itu adalah sholat apa utifillah? Yaitu sholat subuh dan sholat isya. Ya. Karena apa? Karena perjuangannya untuk melakukan sholat tersebut sangat besar. Selanjutnya sholat apa lagi yang besar pahalanya? Qiyamul lail, tahajud. Karena apa? Karena kita harus bersusah payah untuk bangun dari tidur kita. Harus memiliki azam yang kuat untuk melakukan sholat malam tersebut. Nah, utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ana akan berbagi tips, ya, bagaimana kita bisa konsisten, ya, bisa menjaga kebiasaan-kebiasaan baik kita, ya, yang sudah alhamdulillah teruslah bersemangat untuk melakukan kebaikan. Bagi yang belum, mari sama-sama kita berupaya, ya, melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan baik. Hal pertama yang perlu kita lakukan, yaitu dalam melakukan kebaikan-kebaikan, adalah yang pertama kita harus memiliki rencana terlebih dahulu. Ya, buat rencana untuk setiap kebaikan yang akan kita lakukan. Nah, karena kalau tanpa rencana kita kadang lupa, gitu ya. Yang pertama, buat rencana. Kemudian yang kedua adalah konsisten terhadap setiap rencana. Setelah kita tulis rencana, kita harus konsisten terhadap rencana yang kita buat. Ya, konsisten. Ini kata kuncinya. Istiqomah, konsisten. Selanjutnya, kita yang ketiga adalah harus sabar. Karena melakukan sebuah kebaikan itu butuh waktu lama. Berdasarkan penelitian psikologis, ya, mengatakan bahwa sebuah kebiasaan itu tidak akan berhasil kalau hanya 1-2 hari kita lakukan, tetapi membutuhkan waktu lebih kurang 2 minggu, bisa jadi sampai 40 hari. Nah, ketika perbuatan itu terus-menerus kita lakukan, insya Allah akan menjadi kebiasaan baik. Tetapi kalau hanya 2 hari, uktifillah, lakukan misalkan, ya, mulai 2 hari saja, besoknya enggak lagi, kemudian sholat lagi, besoknya enggak lagi, itu susah, luar biasa. Jadi diperlukan kalau bisa untuk berlatih qiyamul lail setiap malam dalam sepekan itu, kita qiyamul lail. Atau misalkan seperti tilawah, ya,
Supaya kita bisa konsisten tilawah 1 hari 1 juz, mungkin kita bisa melatihnya dengan menyicil ya 2 lembar setiap waktu sholat kita. Tetapi jika sudah tinggal itu ya, mungkin hari ini 1 juz, besok tidak, besoknya lagi 1 juz, itu akan susah terasa ya, susah terasa. Baik, yang selanjutnya adalah mulai dari hal yang sederhana ya, jadi lakukanlah sesuatu itu dari hal yang sederhana. Nah, seperti sholat malam misalnya bisa 2 rakaat saja, atau tilawah mungkin uktifillah bisa beransur-ansur dari 1 lembar ya, tidak mengapa. Selanjutnya adalah yang kelima adalah pahami fadilah ya, pahami fadilah. Baik, yang kelima adalah pahami fadilahnya. Jadi kita harus tahu dulu ya keutamaan kita melakukan sesuatu itu, karena kita harus tahu, misalkan qiyamul lail, apa sih keutamaan qiyamul lail? Misalkan sholat duha, apa sih keutamaan sholat duha? Sehingga kita akan menikmati ya, setiap amal ibadah yang kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah harus ada evaluasi. Artinya apa? Setelah tadi kita buat rencana, kemudian kita konsisten terhadap rencana yang kita buat, kemudian berlatih sabar. Yang keempat, mulai dari hal yang sederhana, ya mulai dari hal yang kecil. Selanjutnya pahami ya fadilah ataupun keutamaan ibadah tersebut. Dan yang keenam adalah muhasabah. Ya, muhasabah ini artinya kita evaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap rencana yang sudah kita buat. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah ya yang selalu menjaga kebiasaan-kebiasaan baik. Dan semoga ya kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan juga kepada orang-orang di sekeliling kita, karena sesungguhnya sesuatu yang baik itu akan melahirkan yang baik juga. Misalkan merucap yang baik ya, berkata yang baik, berpikiran yang baik, mendengarkan yang baik, melihat yang baik, dan berdoa yang baik-baik. Dan insya Allah Allah akan berikan yang baik-baik juga. Nah, bagi uktifillah ya yang sedang berjuang menuju kebaikan, semangat ya, jangan menyerah, terus istiqomah ya, terus optimis, karena biasanya fenomenanya adalah ketika dia sudah komitmen tetapi mengalami masalah ataupun jalan buntu dan merasa putus asa, nah disitulah kadang kita diuji. Kita komitmen tidak dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Baik, utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya bagi diri anak pribadi ya. Karena kita tahu bahwa kita sama-sama belajar ya. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah ya, dan kesalahan itu dari diri anak pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.